dan mendiskusikan hasil survei yang telah dilakukan oleh World Bank tentang bagaimana pandemi COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini berpengaruh terhadap partisipasi wanita dalam pesatnya perkembangan e-commerce di tanah air. Perkenalkan, saya Mega dari Sekretariat BP3. Sebelum memandu forum ini, kami sampaikan kepada peserta untuk mengisi daftar hadir melalui link yang akan dibagikan panitia di kolom chat, yang juga akan dijadikan sebagai data untuk pembuatan e-sertifikat acara nantinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Kepala BP3, Bapak Hasan, untuk menyampaikan pembukaan dan nanti kemudian akan diikuti oleh paparan langsung dari tim World Bank. Pada Bapak Kepala BP3, Bapak Hasan, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Kementerian Perdagangan yang kami undang dalam kerangka tim ekonomi digital Indonesia di bawah Kementerian Perdagangan. Yang juga secara khusus yang saya hormati dan juga saya terima kasih banyak ke Bu Monika atas kesediaannya pada pagi hari ini. Saya sengaja mengundang teman-teman Bu dan juga meminta kesediaan Ibu pada saat saya di-share mengenai hasil studi dari World Bank. Saya tidak ingin bicara banyak menyinggung hasil studi, biar penasaran teman-teman, jadi saya tidak akan menyinggung sedikit pun mengenai hasil itu, meskipun saya sudah melihat ya, sudah baca, tapi supaya teman-teman penasaran nanti ibu saja yang menjelaskan. Namun sebelum Ibu nanti menjelaskan, saya ada beberapa hal atau beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Pertama Bu, saya kira di beberapa kesempatan Pak Mendak sudah menyampaikan bahwa saat ini kita pemerintah dalam hal ini sedang menyusun blueprint untuk pengembangan ekosistem dari ekonomi digital Indonesia. Nah, Kementerian Perdagangan salah satu dari bagian dari komponen yang menyusun blueprint tersebut tentu fokus kepada sektor-sektor perdagangan yang bisa menjadi bagian daripada ekonomi digital ini. Nah, dalam kerangka ekonomi digital kami mencatat beberapa fakta yang ada. Pertama, ekonomi digital Indonesia ini memang pertumbuhannya sangat cepat, tetapi kontribusi terhadap PDB masih relatif kecil. Tahun lalu kita mencatat sekitar 4% terhadap PDB, dan kita prediksikan di tahun 2030 mencapai sekitar 8% terhadap PDB. Jadi itu yang fakta pertama. Yang kedua adalah e-commerce sebagai bagian daripada ekonomi digital juga memiliki porsi yang terbesar di antara sektor-sektor dalam ekonomi digital nasional. Mungkin angkanya sekitar 33% dari total ekonomi digital nasional. Tapi bukan berarti sektor lain juga tidak dikembangkan. Nah, untuk itu dalam konteks ekonomi digital ini, beberapa prasyarat yang juga terus kita akan kembangkan adalah minimal ada 3 poin. Pertama adalah mengenai infrastruktur, ini akan dikerjakan oleh teman-teman di kementerian seperti komunikasi dan informatika. Lalu kemudian juga yang kedua adalah soal SDM-nya. Yang ketiga adalah soal regulasi dan juga iklim inovasi untuk berkembangnya ekonomi digital. Saya baru saja juga kemarin mencatat beberapa peran dari ekonomi digital ini, khususnya dari UKM, Bu. Saya kira ini juga menjadi target dari pemerintah. Saya kira UKM kita yang ada sekitar menurut catatan dari teman-teman di Kemenkop UKM adalah sekitar 64 juta orang pelaku. Itu dengan target sampai 2024 kalau tidak salah ingin minimal yang terdigitalisasi itu sekitar 30 juta pelaku. Nah, tentu target ini akan sangat membutuhkan beberapa masukan dan juga tindakan atau aksi-aksi dari berbagai kementerian terkait, termasuk dari Kementerian Perdagangan. Catatan berikutnya, kemarin saya juga ada forum, yaitu salah satu peran dari gender, Bu, di dalam konteks UKM.
ternyata dari UKM yang ada sekarang, itu pelakunya kami mencatat 58% pelakunya gendernya adalah wanita. Jadi ini juga hal yang sangat penting buat kita, bahwa kalau ingin mendorong UKM termasuk melalui digitalisasi dari transformasi ekonomi ke ekonomi digital, maka faktor gender harus menjadi pertimbangan kita, saya kira. Jadi perempuanlah yang memberikan kontribusi besar terhadap berkembangnya UKM, termasuk di digitalisasi. Di lingkungan saya sendiri, Bu Monika, saya bisa melihat langsung, ya, nggak usah jauh-jauh, ya, nggak usah jauh-jauh, maksudnya paling kecil di lingkungan keluarga saja yang saya perhatikan memang hampir semua itu yang mengerjakan perempuan. Itu yang saya lihat. Jadi kalau dari data seperti itu, kalau faktanya yang saya lihat lebih dari 58%, Bu. Hanya 1 dari 5 orang yang saya lihat di lingkungan keluarga itu yang bekerja untuk UKM itu adalah perempuan. Jadi 4 di antara 5 itu perempuan. Artinya kalau ini kan lebih dari 58%. Nah, saya kira itu. Nah, oleh karena itu hasil studi yang kemarin Bu Monika sharing ke saya ini juga tidak lepas, dan saya kira menjadi bagian yang bisa kami ambil sebagai salah satu dokumen di dalam kami menjalankan tadi penyusunan blueprint ekonomi digital Indonesia, khususnya tentu di Kementerian Perdagangan. Karena ke depan, di tahun depan, kami juga akan menyusun beberapa rencana kerja yang terkait dengan ekonomi digital ini, khususnya yang di bawah koordinasi atau tanggung jawab Kementerian Perdagangan, Bu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi Bu Monika. Di sini teman-teman saya dari Kementerian Perdagangan, dari berbagai unit saya undang, dan mudah-mudahan nanti akan lebih banyak dialog atau diskusi dua arah supaya kita bisa mendapatkan eksplor yang jauh lebih detail dengan hal yang sudah di sharing ke saya melalui WA dari Bu Monika. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Saya tidak ingin tadi menyinggung sedikit pun mengenai hasil studi, meskipun saya simpan aja, udah saya baca waktu Ibu sharing ke saya, makanya kemudian saya bilang ke Ibu, boleh nggak kalau kita sharing dengan teman-teman di Kementerian Perdagangan. Itu saja mungkin, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Kasan dan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Monika. Saya ekonom di Bank Dunia di tim kemiskinan dan ketimpangan. Dan di sini juga ada teman kerja saya, Sanji, yang juga akan bantu presentasi dari analisa kami. Ini merupakan sebuah bentuk kolaborasi antara Bank Dunia dan Shopee. Seperti Bapak Ibu ketahui, salah satu platform Indonesia. Kami sudah menjalin kerjasama mungkin sudah lebih dari setahun, dan survei ini dilakukan di tahun lalu di bulan Desember 2020. Kami sudah melakukan dua tipe kajian atau analisa, dan ini yang kedua yang fokus kepada gender. Mungkin saya tidak berbicara banyak, saya akan mempersilahkan Sanji untuk membuka presentasi ini yang kemudian akan dilanjutkan oleh saya. Silakan Sanji. Ya, terima kasih banyak Ibu Monika atas introduction-nya. Yang saya hormati Bapak Kasan sebagai Kepala BPPP Kemendag. Yang saya hormati juga rekan-rekan di Kemendag yang sudah hadir di presentasi pagi ini. Jadi izinkan kami dari World Bank Indonesia untuk menyampaikan hasil laporan kami mengenai survei digital penjual digital COVID-19 yang berdasarkan analisis gender. Mungkin Ibu Monika sudah bisa share screen? Oke.
Baik, jadi mungkin kita akan mulai dengan sedikit motivasi mengapa kita melakukan studi ini. Next please, Bu. Ya. Jadi idenya adalah yang menjadi motivasi kami kenapa kita melakukan analisis yang spesifik terhadap perempuan. Pertama adalah melihat bagaimana keberlangsungan dari pandemi ini dalam tren beberapa tahun ke depan. Jadi berdasarkan perkiraan para ahli, pandemi ini mungkin tidak akan pernah selesai secara sepenuhnya seperti itu. Jadi karena adanya mutasi virus dan adanya perkembangan vaksinasi yang selalu berada di belakang mutasi dari virus ini sendiri, sekarang kita harus mulai berpikir bagaimana supaya UMKM sendiri, khususnya yang dimiliki oleh perempuan, itu bisa bertahan selama adanya pandemi. Dan satu fakta yang mungkin kita sudah amati juga bersama selama pandemi ini adalah pandemi ini mendorong banyak perempuan untuk masuk ke dalam lapangan kerja. Jadi penyerapan secara tidak langsung pandemi ini sudah mendorong perempuan-perempuan untuk masuk sebagai anggota dari angkatan kerja yang bekerja yang mencari pekerjaan seperti itu. Nah, salah satu sektor yang yang menyerap banyak proporsi dari perempuan adalah e-commerce ini sendiri. Dan atas motivasi itu, kita ingin melihat bagaimana kinerja bisnis atau kinerja usaha milik perempuan di platform e-commerce, khususnya dalam ini adalah platform Shopee, dan bagaimana pemerintah dan platform dapat membantu mereka bertahan untuk menghadapi pandemi yang kemungkinan tidak akan pernah 100% selesai seperti itu. Nah, jadi tajuknya adalah kita melihat e-commerce sebagai jalan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi perempuan. Sedikit mungkin summary mengenai temuan kami. Pertama adalah terkait karakteristik dari penjual perempuan. Penjual perempuan ini cenderung kita temukan lebih muda dan lebih berpendidikan relatif terhadap di sampel secara umum. Kemudian mereka juga punya tendensi untuk menjual produk yang dapat dikategorikan sebagai produk yang sifatnya feminim, dan banyak dari mereka juga didominasi oleh ibu rumah tangga dan siswa. Nah, umumnya mereka juga memiliki skala bisnis yang serupa dengan penjual laki-laki, dan juga namun di dalam penjual perempuan itu sendiri kita menemukan beberapa variasi, misalnya seperti adanya keunggulan yang sepertinya muncul menguntungkan penjual baru atau penjual yang baru bergabung setelah pandemi dibandingkan penjual lama, mereka memiliki performa bisnis yang lebih baik. Kemudian ada juga kita juga melihat adanya jenis-jenis penjual yang baru ini adalah mereka yang memiliki latar belakang sebagai siswa, jadi siswa di sekolah maupun siswa di universitas, dan juga karyawan pada waktu. Dan kemudian mereka juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk untuk menutup bisnis mereka selama pandemi dibandingkan dengan penjual laki-laki seperti itu. Nah, nanti juga kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana preferensi mereka memiliki preferensi yang sedikit berbeda dengan antara penjual perempuan dan laki-laki dalam hal kebijakan pemerintah atau bentuk dukungan pemerintah yang bisa mereka dapatkan seperti itu. Nah, mungkin sedikit ulasan terkait dengan bagaimana kita melakukan survei. Jadi survei ini adalah kita lakukan sebagaimana sudah disinggung oleh Bu Monika sebelumnya. Ini adalah usaha kolaboratif kami bersama dengan Shopee melalui induknya itu adalah Si Insight. Nah, survei ini dilakukan selama 20 menit yang dibuka antara tanggal 21 hingga 25 Desember 2020. Nah, mekanisme surveinya adalah survei ini disebarkan dan diisi melalui aplikasi Shopee. Jadi, penjual akan mendapatkan pop-up notifications ketika mereka membuka akun Shopee-nya, dan mereka bisa mengisi di sana. Dengan target populasi yaitu adalah penjual dengan 30 atau lebih transaksi sejak bergabung dengan platform, agar sesuai dengan target populasi sebelumnya, dan juga tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka yang kita survei adalah pedagang yang dalam tanda kutip serius, dalam artian adalah mereka sudah menggunakan platform ini beberapa kali. Dan kemudian data ini, respon yang kita dapatkan adalah sebanyak 15.238 responden, yang kemudian dikalibrasi pembobotannya berdasarkan lokasi provinsi, penjualan di bulan November 2020, dan kategori produk terlaris, itu untuk menyesuaikan dengan populasi yang dimiliki oleh populasi pedagang di platform Shopee. Nah, jadi mungkin kita akan masuk ke dalam hasil dari bagaimana
Sebelum kita masuk ke hasil dari survei ini, mungkin kita bisa melihat sedikit terkait dengan overview bagaimana seberapa besar pangsa e-commerce milik perempuan di Indonesia secara umum. Jadi yang kita temukan adalah memang sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Kasan tadi, kontribusi e-commerce khususnya oleh perempuan itu di dalam perekonomian Indonesia itu masih tergolong kecil. Jadi namun insidennya itu meningkat, jadi pertumbuhan ini sangat pesat, meningkat hampir 3 kali lipat selama setahun terakhir. Kalau kita melihat dari data Susenas, itu di tahun 2020, 7,5% pengusaha perempuan Indonesia atau setara 1,25 juta itu sudah menggunakan e-commerce, tidaknya dalam 3 bulan terakhir di tahun 2020. 3 bulan terakhir dari titik di mana mereka menjawab survei di Susenas. Nah, jumlah ini tentunya mengalami peningkatan 3 kali lipat apabila kita membandingkan dengan level di tahun 2017, yaitu hanya 2,7%. Apabila kita juga bandingkan dengan penjual pria di tahun 2020, pengusaha pria yang menggunakan e-commerce ini hanya sebesar 5,9%. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan di sini antara proporsi wanita dan pria di dalam pengguna e-commerce. Jadi lebih banyak pengguna e-commerce ini adalah didominasi oleh wanita. Nah, berdasarkan hal itu, kita melakukan survei dan melakukan analisis terhadap gender di dalam menggunakan data survei yang kita dapatkan yang kita lakukan bersama Sophie, dan kita ingin membandingkan dari data survei kita dengan data agregat, yaitu data yang kita dapatkan dari sumber seperti Sakarnas ataupun Susenas, dan bagaimana sebenarnya profil khusus dari para pengguna e-commerce ini. Nah, di dalam e-commerce, bagaimana Bapak Ibu bisa lihat di sini di bagian di kurva di grafik kiri, kita bisa melihat distribusi gender dari penjual digital atau penjual yang berada di dalam platform Shopee ini dibandingkan dengan distribusi yang ada di distribusi tenaga kerja secara keseluruhan. Nah, kita bisa lihat bahwa di grafik yang kiri itu angka partisipasi wanita itu adalah sebesar 56%. Sementara ini angka yang relatif sangat berbeda apabila kita membandingkannya dengan distribusi tenaga kerja secara keseluruhan, di mana wanita hanya berkontribusi pada 39% tenaga kerja yang ada, seperti itu. Jadi memang e-commerce ini menjadi salah satu sektor di mana wanita lebih prevalen, lebih banyak ada di sini. Kemudian apabila kita bandingkan dari segi usia, penjual perempuan juga cenderung berusia lebih muda dibandingkan dengan laki-laki di dalam e-commerce itu sendiri. Sementara apabila kita lihat secara umum pada pasar tenaga kerja secara umum, berdasarkan data Sakarnas, kita lihat justru kaum laki-laki yang cenderung usianya lebih muda. Jadi di sini e-commerce ini memiliki karakteristik bahwa mereka memiliki yang sedikit berbeda dengan apa yang menjadi tren secara umum di lapangan kerja seperti itu. Ya, lapangan kerja. Dan kemudian apabila kita lihat dari tingkat pendidikannya juga, itu adalah di platform cenderung penjual secara umum, penjual-penjual yang masuk ke dalam e-commerce itu memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi secara umum. Dan di antara penjual-penjual yang berada di dalam platform itu sendiri, penjual perempuan itu justru juga lebih memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjual laki-laki. Nah, misalnya kita bisa lihat di sini di kurva yang di sebelah di grafik yang sebelah kanan, di sini kita bisa melihat setidaknya 40,2% dari penjual yang ada di dalam platform itu sendiri itu memiliki tingkat pendidikan yaitu adalah sarjana. Jadi ini memang dan ini cukup tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 29%. Jadi 40% untuk wanita dan 29% untuk laki-laki. Kita bisa lihat bahwa di sini wanita yang masuk ke dalam platform itu justru mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Oke, berikutnya adalah kalau kita melihat dari karakteristik next please. Dari karakteristik rumah tangga, jadi di sini berdasarkan status pekerjaan mereka, 1/4 dari penjual perempuan adalah ibu rumah tangga. Di mana kalau kita lihat berdasarkan grafik di kiri di sini, dari data yang kita kumpulkan itu adalah ada 23%
itu wanita yang menjadi responden adalah mereka yang memiliki status pekerjaan sebagai homemaker atau mengurus rumah tangga. Nah, sementara mayoritas dari responden ini adalah mereka adalah yang memiliki status pekerjaan sebagai self-employed atau berusaha sendiri. Nah, dan prevalensinya memang meskipun jadi untuk wanita sendiri memang yang paling tinggi tetap self-employed, namun secara proporsi yang kedua tertinggi ini adalah mereka yang memiliki status sebagai ibu rumah tangga. Nah, jika dibandingkan dengan data Susenas, 38% perempuan adalah pengusaha e-commerce adalah ibu rumah tangga, yang artinya adalah memang usaha e-commerce ini sendiri dia memberikan suatu kesempatan bagi mereka ibu rumah tangga yang untuk berpartisipasi juga di dalam lapangan kerja, di dalam pasar tenaga kerja itu sendiri. Nah, kemudian apabila kita melihat dari sisi sumber pendapatan, jadi 60% penjual perempuan ini menggunakan e-commerce sebagai sumber penghasilan tambahan di rumah tangga mereka. Jadi sementara dibandingkan dengan laki-laki, 61% penjual laki-laki adalah pencari nafkah utama rumah tangga mereka dan menggunakan e-commerce sebagai pendapatan utama. Jadi kita bisa melihat di sini adalah bahwa penjual perempuan itu lebih cenderung menggunakan e-commerce itu sebagai sumber penghasilan tambahan. Jadi bukan sebagai sumber penghasilan utama. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya e-commerce ini itu bisa memberikan bantuan berupa pendapatan tambahan untuk perempuan, meskipun mereka belum tentu bahwa sumber pendapatan utama di dalam keluarga itu adalah berasal dari e-commerce seperti itu. Nah, kemudian di dalam, namun tren ini kita bisa melihat meskipun e-commerce sejauh ini masih belum menjadi sumber pendapatan utama secara luas, tapi tren ini apabila kita bandingkan dengan survei Shopee yang serupa di tahun 2019, peran e-commerce ini semakin tinggi di dalam menjadi sumber pendapatan rumah tangga yang utama, baik bagi penjual laki-laki. Harus perhatikan, jangan kita cuma. Gitu. Baik, mungkin kita bisa lanjut. Sekarang yang kedua adalah dari data yang kita kumpulkan, bagaimanakah profil bisnis dari para pengguna e-commerce ini. Oke, jadi kalau kita bicara membandingkan antara ukuran bisnis yang dimiliki oleh penjual perempuan dan laki-laki, di dalam e-commerce, di dalam platform berdasarkan data yang kita dapatkan, ukuran bisnis ini relatif sama. Jadi tidak ada pola di mana ukuran bisnis, misalnya ukuran bisnis yang dimiliki laki-laki itu relatif lebih besar dibandingkan dengan bisnis yang dimiliki perempuan. Jadi secara umum, ukurannya relatif sama. Nah, ini situasi ini, sekali lagi, apabila kita bandingkan secara agregat, ini berbeda dengan apa yang terjadi di populasi secara umum. Jadi kalau misalnya kita bandingkan di sini di grafik ini, yang kanan ini adalah dua data ini adalah data yang kita dapatkan dari sensus ekonomi 2016. Di dalam sensus ekonomi 2016 ini, khususnya yang kanan untuk distribusi usaha yang dimiliki oleh distribusi usaha yang menggunakan internet itu memang mayoritas dari usaha yang dimiliki perempuan atau 77%-nya itu masih bersifat mikro. Sementara yang dimiliki laki-laki itu hanya 60% yang bersifat mikro. Jadi di sini terdapat perbedaan bahwa ada tendensi bahwa secara umum usaha yang dimiliki oleh laki-laki itu lebih besar dibandingkan dengan perempuan, tapi hal itu tidak berlaku untuk kasus e-commerce. Nah, kemudian untuk usaha yang dimiliki perempuan ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah mereka cenderung menjual kategori produk yang kita bisa katakan feminim, atau biasanya diasosiasikan dengan wanita, misalnya seperti busana perempuan, bayi dan ibu, perawatan dan kecantikan, dan juga makanan dan minuman. Dan rata-rata dari mereka juga sudah berjualan secara daring atau online itu lebih lama dibandingkan dengan penjual laki-laki. Nah, di sini di grafik ini kita bisa lihat bagaimana distribusi dari kategorisasi barang yang lebih condong dijual oleh perempuan dan laki-laki di sini.
Nah, di bagian kiri, Bapak Ibu bisa lihat ada female cluster product atau barang-barang yang kita temukan dari data kita itu lebih cenderung dijual oleh wanita, sementara yang kanan ini adalah yang cenderung lebih dijual oleh penjual laki-laki, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa kategori di sini yang cenderung dijual oleh perempuan, yaitu adalah care and beauty, atau misalnya perawatan kecantikan, dan kemudian juga fashion wanita, dan kemudian fashion anak-anak, makanan dan minuman, kemudian perlengkapan ibu dan bayi, beserta aksesoris wanita. Nah, sementara pria kita temukan juga lebih condong ke produk yang sifatnya maskulin, misalnya seperti elektronik, kemudian fashion pria, dan kemudian otomotif, dan juga barang-barang olahraga, dan juga barang-barang industrial. Nah, berikutnya, nah ini fenomena ini di mana para perempuan cenderung memilih untuk penjual produk-produk yang sifatnya feminim akan memiliki implikasi juga nanti terhadap performa mereka. Namun hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang cukup sudah memiliki bukti empiris sejak panjang yang kita sebut sebagai fenomena occupational segregations, di mana kelompok perempuan penjual perempuan ini memang memiliki tendensi untuk menjual produk-produk tertentu atau justru masuk ke dalam sektor-sektor yang secara bisnis itu tidak semenguntungkan sektor-sektor yang dimiliki oleh laki-laki. Dan ada beberapa kontributor terhadap adanya occupational segregation di sini yang mungkin kita akan bahas. Salah satunya adalah terkait norma sosial yang nanti akan dibahas di slide berikutnya. Dan juga ada kaitannya juga mungkin salah satunya adalah kurangnya informasi pasar. Jadi akses terhadap informasi pasar yang membuat perempuan cenderung menjual produk hanya sebatas pada apa yang mereka gunakan sehari-hari dan mereka pahami, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana, nah ini hal yang juga salah satu hal yang menurut kita perlu kita lihat, yaitu adalah bagaimana kinerja dari para penjual perempuan selama pandemi. Apabila mereka di satu sisi kita tahu bahwa e-commerce ini menyerap banyak perempuan untuk masuk ke dalam tenaga kerja, namun di dalam e-commerce itu sendiri bagaimana performa penjualan mereka. Nah, sepintas. Sanji, mau saya ambil alih? Oke, silakan Ibu. Ya, jadi kita sekarang masuk kepada melihat performa atau kinerja daripada penjual perempuan dibandingkan dengan penjual laki-laki selama pandemi ini. Yang terlihat adalah bahwa sepintas penjual perempuan memiliki performa penjualan yang tidak sebaik laki-laki sebelum dan selama pandemi, baik dalam penjualan online-nya maupun penjualan secara keseluruhan, yang termasuk penjualan offline-nya juga. Ini bisa dilihat dari fungsi cumulative distribution function, di mana terlihat bahwa cumulative distribution function daripada penjual perempuan itu dari segi penjualan online maupun penjualan total itu bisa disebut inferior daripada penjual laki-laki, di mana bisa dikatakan bahwa average penjualan perempuan itu di bawah rata-rata penjual laki-laki. Namun hal ini sebagian bisa dijelaskan oleh perbedaan distribusi status pekerjaan dan kategori produk antara penjual laki-laki dan perempuan. Misalnya seperti penjual berstatus ibu rumah tangga dan penjual yang menjual di beberapa kategori produk feminin seperti makanan dan minuman, itu memiliki tingkat penjualan yang lebih rendah. Ya, jadi di sini misalnya penjual yang mengurus rumah tangga cenderung memiliki tingkat penjualan yang lebih rendah, sementara proporsi daripada penjual perempuan dengan status pekerjaan ini, status homemaker ini jauh lebih tinggi di antara penjual perempuan daripada penjual laki-laki. Mereka yang berusaha sendiri cenderung melaporkan penjualan yang lebih tinggi, sementara proporsi penjual laki-laki dengan status pekerjaan berusaha sendiri itu lebih tinggi dibandingkan dengan penjual perempuan. Adapun beberapa kategori produk yang cenderung dipilih penjual perempuan seperti makanan dan minuman,
itu memiliki tingkat penjualan yang lebih rendah. Sementara kategori produk yang lebih banyak dijual penjual laki-laki seperti elektronik, sepeda motor itu dikaitkan dengan penjualannya lebih tinggi. Mengapa beberapa kategori produk yang bersifat feminin memiliki tingkat penjualan yang lebih rendah? Terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama adalah barang-barang tersebut memang bernilai rendah dibandingkan dengan misalnya otomotif atau elektronik. Jadi nilai daripada barang-barang tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan produk-produk yang banyak dijual oleh penjual laki-laki. Yang kedua adalah kompetisi yang ketat untuk produk-produk yang lebih banyak dijual oleh penjual perempuan, di mana itu dapat mengurangi rata-rata penjualan per penjual. Jadi kompetisinya lebih ketat. Yang ketiga adalah selama pandemi perempuan cenderung mengurangi konsumsinya sendiri, seperti membeli baju dan sebagainya, sehingga permintaan produk yang cenderung feminin itu menjadi lebih rendah. Jadi dari segi demand daripada produk-produk feminin itu menjadi lebih rendah semasa pandemik. Yang keempat adalah penjual perempuan mungkin perlu menembus kategori produk dan pasar yang lebih luas supaya mereka bisa bertahan. Jadi dari sisi supply pun penawaran pun itu jadi lebih sedikit. Tadi biarpun kesenjangan daripada performa penjual perempuan dan laki-laki itu bisa dijelaskan sebagian oleh tadi dua hal, yaitu status pekerjaan mereka dan juga produk kategori yang mereka jual. Tetapi kesenjangan kinerja itu masih ada. Biarpun kita sudah mengkondisikannya atau mengkontrol dengan apa faktor-faktor yang bisa terlihat. Jadi ada kemungkinan faktor-faktor yang tidak terlihat ini yang bisa menjelaskan perbedaan kinerja penjual laki-laki dan antara penjual laki-laki dan penjual perempuan. Yang pertama adalah ada kemungkinan bahwa lebih banyak daripada penjual perempuan itu adalah yang bisa kita sebut entrepreneurs by necessity. Jadi mereka hanya mencoba membantu menambahkan income untuk rumah tangga mereka, di mana mereka tidak mempunyai pemikiran pola pikir untuk mengembangkan bisnis mereka. Jadi hanya secukupnya. Ini ada beberapa literature atau studi yang menemukan, misalnya dari studi dari Indra Swati, menemukan bahwa perempuan Indonesia memilih untuk membuka usaha skala kecil agar dapat berkontribusi pada pendapatan keluarga tanpa harus bekerja secara formal. Karena mereka menganggap bahwa bekerja secara formal akan mengorbankan posisi mereka sebagai seorang ibu misalnya. Yang kedua, e-commerce digunakan oleh penjual perempuan sebagai jalan untuk kembali masuk ke tenaga kerja. Misalnya setelah melahirkan, itu kita lihat buktinya yang cukup kuat dari Sakenas. Sebanyak lebih daripada 60% daripada perempuan yang berhenti bekerja karena cuti melahirkan atau mengurus kegiatan rumah tangga lainnya, itu sekitar 2/3 dari mereka sekarang bekerja di sektor e-commerce. Jadi terlihat bahwa e-commerce membantu perempuan yang berhenti bekerja karena misalnya melahirkan untuk kembali ke pasar tenaga kerja. Nah, ada pun faktor yang tidak terlihat ini yang menyebabkan kesenjangan kinerja antara penjual perempuan dan laki-laki itu adalah terkait dengan norma sosial di Indonesia. Norma sosial secara umum menuntut tanggung jawab perempuan dalam mengasuh anak. Jadi ada kemungkinan penjual perempuan itu tidak mempunyai sebanyak waktu untuk kegiatan e-commerce mereka. Pilihan perempuan menjadi sangat terbatas mengingat di Indonesia sendiri belum ada pelayanan pengasuhan yang memadai.
Kemudian juga ada studi dari OECD yang memperlihatkan bahwa hampir sepertiga responden dalam survei persepsi tidak setuju dengan pernyataan merupakan hal yang lumrah bagi seorang perempuan dalam keluarga mereka untuk bekerja di luar rumah jika dia menginginkannya. Diperlukan studi yang lebih lanjut untuk menjelaskan kontribusi faktor yang tidak terlihat ini yang mempengaruhi perbedaan kinerja penjual perempuan dan penjual laki-laki. Mari kita lihat sekarang bagaimana kinerja penjual perempuan yang merupakan pendatang baru. Ini mereka mempunyai karakteristik yang unik daripada penjual perempuan yang sudah bergabung sebelum pandemik. Secara umum, perempuan cenderung memiliki kemungkinan yang lebih sedikit untuk mengadopsi e-commerce selama pandemik dibandingkan dengan laki-laki. Namun, beberapa kelompok perempuan tertentu justru memiliki peluang mengadopsi e-commerce lebih tinggi. Siapa itu mereka? Yaitu pertama adalah pelajar dan juga karyawan paruh waktu yang lebih besar kemungkinannya bergabung dengan e-commerce daripada laki-laki. Adapun perempuan yang juga karyawan penuh waktu itu lebih mungkin bergabung dibandingkan perempuan lainnya pada umumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok perempuan ini mencari sumber pendapatan alternatif. Jadi misalnya kemungkinan bahwa pelajar misalnya, karena tutup sekolah mungkin mereka mempunyai waktu yang lebih banyak di luar sekolah untuk menggabungkan kegiatan usaha dan kegiatan sekolah. Yang kemudian juga karyawan paruh waktu dan karyawan penuh waktu yang mungkin waktu kerjanya berkurang atau mungkin diminta untuk berhenti bekerja untuk sementara. Jadi mereka mempunyai waktu untuk bercoba berdagang online. Ini tidak terjadi untuk perempuan yang bekerja sendiri atau self-employed, mereka yang melakukan pekerjaan rumah tangga atau homemakers atau mereka yang bukan pekerja. Tidak terlihat bahwa perempuan dari segmen ini mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk bergabung ke e-commerce pada masa pandemik. Nah, dari perempuan-perempuan yang lebih cenderung untuk mengadopsi e-commerce pada masa pandemik ini, yaitu siswa perempuan dan juga karyawan paruh waktu maupun karyawan penuh waktu, itu mereka mempunyai implicit atau implicit skills ya, yang tidak terlihat. Yang pertama adalah dari data kami memperlihatkan bahwa siswa perempuan pendatang baru ini, saya koreksi, jadi siswa perempuan yang sudah berdagang sebelum pandemik itu mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk beralih kategori produk pada saat masa pandemik. Misalnya sebelum pandemik dia berjualan fashion, setelah pandemik dia tidak berjualan fashion, sekarang dia mulai menjual misalnya makanan dan minuman. Jadi coping strategi semacam ini itu terlihat sangat prevalent antara siswa perempuan. Dan untuk karyawan paruh waktu dan karyawan penuh waktu itu karena mereka sudah pernah bekerja di pekerjaan formal sebelumnya, jadi jadi yang pertama adalah fakta itu adalah karyawan paruh waktu dan karyawan penuh waktu di antara penjual perempuan itu mereka lebih tinggi pendidikannya dan besar kemungkinan mereka juga mempunyai keterampilan bawaan yang mereka dapatkan dari pekerjaan formal mereka untuk bekerja dengan lebih baik dalam e-commerce. Hal-hal ini berpotensi menjelaskan kinerja penjualan yang lebih baik di antara penjual perempuan pendatang baru, penjual perempuan yang baru mengadopsi e-commerce setelah pandemik dibandingkan dengan penjual perempuan yang lama. Dan temuan terkait dengan kinerja penjualan di bulan November 2020 mengkonfirmasi itu, yaitu yang pertama adalah pendatang baru itu mengungguli penjual lama. Jadi pendatang baru memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk berada di 10% teratas penjualan pada November 2020. Mereka juga memiliki peningkatan penjualan yang lebih tinggi di antara bulan April dan November 2020.
Perempuan pendatang baru itu mengungguli laki-laki pendatang baru. Pendatang baru perempuan memiliki peluang lebih tinggi untuk masuk ke dalam kategori 10% teratas berdasarkan total penjualan dan berpeluang lebih rendah untuk masuk ke dalam kategori 40% terbawah berdasarkan penjualan online pada November 2020 dibandingkan dengan pendatang baru laki-laki. Perempuan pendatang baru mengungguli perempuan penjual lama. Jadi perempuan pendatang baru mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk masuk ke dalam kategori 10% teratas berdasarkan total penjualan dan kemungkinan lebih kecil untuk masuk ke kategori 40% terbawah berdasarkan penjualan online pada November 2020 dibandingkan dengan perempuan penjual lama. Bagaimana penjual perempuan bertahan di tengah pandemi? Jadi ini coping strategi mereka untuk sail through semasa pandemik ini. Penjual yang beralih kategori produk atau switching product categories memiliki kinerja penjualan yang lebih baik. Jadi yang dimaksud dengan beralih kategori produk itu adalah mereka berhenti berjualan produk kategori yang mereka jual sebelum pandemik dan beralih ke produk kategori yang baru di masa pandemik. Mereka yang beralih kategori produk ini cenderung lebih kecil kemungkinan untuk berada di 40% terbawah berdasarkan kinerja penjualan, lebih besar kemungkinan untuk berada di 10% teratas berdasarkan kinerja penjualan, dan penurunan total penjualan yang lebih rendah pada April dan November 2020. Ini menggarisbawahi bahwa penjual itu penting untuk bisa cepat beradaptasi kepada preferensi konsumen yang terus berganti pada masa pandemik ini. Misalnya sebelumnya banyak membeli produk fashion atau baju, kemudian pada masa pandemik kemudian beralih misalnya membeli tanaman dan sebagainya. Penjual perempuan memiliki prevalensi yang lebih tinggi untuk beralih kategori produk seperti dilihat di gambar di sebelah kiri bawah. Hal ini khususnya terjadi pada siswa perempuan yang berpeluang lebih tinggi untuk berpindah kategori produk daripada kelompok lainnya. Jadi siswa perempuan itu terlihat di sini lebih cepat untuk beradaptasi, untuk melihat kesempatan untuk menjual produk-produk kategori yang laku dijual pada saat pandemi. Mengapa? Pertama, ini sebagai hipotesis. Yang pertama adalah siswa pada umumnya lebih cenderung menjual produk yang tidak memerlukan investasi awal yang besar, karena mereka memang tidak mempunyai investasi yang besar di awal, yang membuat peralihan secara jajaran produk mereka menjadi lebih mudah dan lebih murah untuk dilakukan. Misalnya kalau mereka menjual misalnya tisu gitu ya, itu lebih gampang untuk beralih daripada ketika penjual itu menjual produk seperti motor gitu yang tidak gampang untuk beralih produk. Kedua, kategori produk tertentu yang para siswa pahami seperti perawatan dan kecantikan siswa perempuan sangat diminati selama pandemik, sehingga mereka dapat dengan mudah masuk ke kategori produk tersebut. Penjual perempuan cenderung menutup usaha mereka lebih lama daripada 3 bulan. Tetapi ada beberapa segmen daripada penjual perempuan yang justru lebih tidak rentan untuk menutup usahanya, yaitu penjual perempuan yang juga pekerja penuh waktu. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa mereka yang juga pekerja penuh waktu itu kemungkinan mereka mempunyai tabungan dan tambahan pendapatan, sehingga mereka tetap memiliki arus kas untuk menjaga bisnis online mereka untuk bisa terus buka selama masa-masa sulit. Jadi ini kemungkinan pekerja penuh waktu itu mempunyai savings yang bisa dipakai untuk menutupi kesulitan pada saat masa pandemi. Tidak ada perbedaan dalam hal bagaimana penjual perempuan dan laki-laki memandang keberlanjutan usaha mereka ke depan jika kondisi saat ini berlanjut. Jadi jika kita tanya penjual digital ini,
bagaimana pandangan mereka, misalnya satu bulan, 1 tahun ke depan, apakah mereka akan terus bisa membuka bisnis mereka. Itu tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara persepsi mereka terhadap sustainability dari bisnis mereka ke depan antara penjual laki-laki dan penjual perempuan. Kemudian apa saja bentuk dukungan usaha dan bantuan pemerintah yang diterima dan diinginkan penjual? Proporsi penjual perempuan yang mengajukan bantuan pemerintah lebih tinggi daripada proporsi penjual laki-laki. Jadi sebelum kita masuk kepada business support atau bantuan pemerintah apa yang mereka dapatkan, kita menanyakan bagaimana mereka mendapatkan business support atau bantuan pemerintah tersebut. Jadi bisa dilihat di sini adalah untuk penjual perempuan dan laki-laki yang mendapatkan bantuan pemerintah itu lebih banyak lebih tinggi insidensnya di antara perempuan untuk mengajukan permintaan untuk mendapatkan bantuan tersebut dibandingkan laki-laki. Di mana lebih banyak insiden di antara penjual laki-laki yang tanpa mengajukan permintaan mereka sudah secara otomatis mendapatkan bantuan pemerintah tersebut. Dan bisa dilihat di sini bahwa pentingnya online news. Dilihat bahwa sekitar hampir 3/4 daripada penjual-penjual digital itu mengakses informasi mengenai bantuan pemerintah itu dari online news. Terlihat bahwa penjual laki-laki lebih sering menggunakan TV dan radio dibandingkan dengan perempuan untuk mengakses informasi tentang bantuan pemerintah daripada penjual perempuan. Tidak ada perbedaan signifikan dalam jenis bantuan pemerintah yang diterima oleh penjual perempuan dan laki-laki di antara perempuan digital ini, di antara penjual digital ini. Namun di antara mereka yang menerima program bantuan tunai hanya untuk program bantuan tunai desa tanpa syarat atau BLT desa ya, di mana proporsi penjual laki-laki menerima bantuan lebih tinggi dibandingkan dengan penjual perempuan. Untuk jenis-jenis program bantuan tunai lainnya tidak didapatkan perbedaan insiden di antara penjual laki-laki dan penjual perempuan dalam mendapatkan program bantuan tersebut. Di sini terlihat bahwa dari semua program bantuan tunai itu paling banyak dari penjual-penjual digital ini yang mendapatkannya melalui pre-employment card. Yang mungkin unik ya dibandingkan dengan penjual-penjual secara umum atau penjual-penjual yang offline. Terdapat sedikit perbedaan preferensi antara penjual perempuan dan laki-laki dalam hal program bantuan pemerintah yang mereka harapkan untuk diterima. Jadi jika kita tanya, jika penjual itu bisa mendapatkan satu program pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini, itu paling banyak dari mereka itu memang masih mengatakan bantuan tunai, tetapi insiden di antara penjual perempuan itu lebih tinggi ya, mengatakan bantuan tunai adalah program yang paling mereka harapkan dibandingkan dengan penjual laki-laki. Di mana di antara penjual laki-laki insiden yang mengatakan bahwa program untuk restrukturisasi pinjaman itu lebih tinggi di antara penjual laki-laki dibandingkan dengan penjual perempuan. Tidak ada perbedaan dalam 3 program prioritas utama terkait dengan dukungan usaha yang diinginkan oleh penjual perempuan dan laki-laki. Ini adalah dukungan usaha yang bisa diberikan oleh digital platform itu sendiri, bukan dari pemerintah. Ada 3 hal yang menjadi program prioritas utama yang mereka inginkan.
Yang pertama adalah pengetahuan keterampilan pelatihan digital, penjualan dan pemasaran, dan juga logistik yang lebih murah dan andal. Ini merupakan tiga program yang paling populer, baik di antara penjual laki-laki maupun penjual perempuan. Dan setelah mengkontrol variabel-variabel lain, penjual perempuan memiliki tendensi untuk mengalokasikan bantuan tunai yang diterima dalam untuk ditabung dibandingkan dengan penjual laki-laki yang menurut saya sangat menarik di sini, yang memperlihatkan bahwa perempuan itu lebih cenderung menggunakan bantuan tunai itu untuk ditabung. Umumnya penerima bantuan tunai pemerintah menggunakan uangnya untuk digunakan digunakan sesuai dengan tujuan program. Misalnya program kartu sembako itu cenderung dipakai untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual, untuk bisnis. Sedangkan Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM itu lebih banyak digunakan untuk usaha, bukan dipakai untuk keperluan konsumsi. Jadi terlihat di sini penggunaan program bantuan pemerintah selama pandemik ini cenderung digunakan sesuai dengan tujuan program. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan dari analisa kami. Yang pertama adalah kontribusi e-commerce dalam kewirausahaan di Indonesia itu masih relatif kecil, namun berkembang pesat. Yang kedua adalah kesenjangan gender relatif lebih kecil pada platform e-commerce dibandingkan usaha offline atau populasi usaha secara lebih umum. Ya, ini merupakan suatu hal yang positif ya. Jadi platform e-commerce itu bisa mengurangi kesenjangan gender. Terutama dalam hal komposisi gender tadi seperti sudah dikatakan sebelumnya, 56% daripada pedagang digital itu adalah perempuan dibandingkan persentase 39% di tenaga kerja secara umumnya. Dan ini juga terlihat di e-commerce di banyak negara, seperti di Alibaba di Cina, itu juga lebih dari 50% daripada pedagang online di Alibaba itu juga perempuan, dibandingkan dengan tenaga kerja di Cina, perempuan yang hanya sekitar 25% sampai 30%. Dan juga dari ukuran bisnis tadi terlihat bahwa ukuran bisnis di e-commerce platform antara perempuan dan laki-laki tidak ada kesenjangan dibandingkan dengan populasi usaha secara umum, di mana usaha yang dimiliki laki-laki itu cenderung lebih besar daripada usaha yang dimiliki oleh perempuan. Dan juga dari porsi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Kesenjangan gender dalam platform e-commerce, terutama dalam performa penjualan, dapat dijelaskan sebagian oleh segregasi pekerjaan, yaitu bahwa penjual perempuan itu lebih banyak menjual produk-produk kategori yang kita bisa disebut sebagai produk-produk kategori yang feminin. Dan juga bisa dijelaskan sebagian oleh status pekerjaan, di mana ibu rumah tangga itu dapat diasosiasikan dengan penjualan yang lebih rendah. Sementara itu, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan akses ke bantuan pemerintah, karena tidak ada perbedaan antara penjual laki-laki dan penjual perempuan dari segi akses ke bantuan pemerintah atau program dukungan bisnis atau ukuran bisnis. Jadi kesenjangan gender itu dalam platform e-commerce itu tidak ada kaitannya dengan akses ke bantuan pemerintah, dukungan bisnis atau ukuran bisnis. Masih terdapat banyak faktor tersembunyi atau yang tidak terlihat yang mungkin dapat menjelaskan kesenjangan gender dalam hal performa penjualan, dan itu perlu studi lebih lanjut seperti tadi norma sosial dan juga pola pikir yang masih terkait dengan secukupnya ya daripada pola pikir untuk mengembangkan bisnis. Di antara penjual perempuan terdapat variabilitas dalam hal kinerja penjualan, mekanisme penanggulangan, ketahanan bisnis, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa penjual perempuan tidak boleh dilihat hanya dari satu kelompok tunggal. Jadi kita sering melihat itu kayak penjual atau pengusaha perempuan itu sebagai satu kesatuan, padahal di dalamnya itu banyak sekali variabilitas dari segmen-segmen penjual perempuan yang berbeda-beda. Misalnya mulai dari siswa, dari ibu rumah tangga, dari
mereka yang bekerja sendiri, dari mereka yang merupakan karyawan. Nah, deviasi positif dari beberapa kelompok penjual perempuan berkaitan dengan beberapa aspek kinerja bisnis seperti kinerja penjualan, mekanisme penanggulangan, dan ketahanan bisnis. Seperti siswa perempuan itu lebih cepat untuk mengadaptasi kepada pergantian preferensi konsumen di masa pandemi ini misalnya, atau karyawan penuh waktu itu bisa lebih tidak rentan untuk menutup bisnisnya mereka. Nah, dari deviasi positif ini kita dapat belajar bagaimana kebijakan dapat diarahkan untuk mendukung penjual perempuan secara umumnya di masa depan. Langkah berikutnya adalah ini ada tiga langkah next steps yang kami identifikasikan. Yang pertama adalah untuk terus mempromosikan dan meningkatkan kewirausahaan online. Yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kewirausahaan online. Dan yang ketiga, untuk terus melakukan studi lanjutan terkait dengan kesenjangan gender yang masih ada di e-commerce platform ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kasan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria Monika dan Pak Putu atas paparannya yang komprehensif. Jadi memang sejalan dengan yang telah disampaikan oleh Kepala BP3 pada pembukaan tadi, di mana peran wanita sangat penting. Izinkan. Jelas. Bisa terdengar suara saya? Oh ya, baik. Ya, bisa. Izinkan saya highlight beberapa poin dari hasil survei, antara lain pertama, penggunaan e-commerce wirausaha Indonesia lebih didominasi oleh wanita dengan pangsa sebesar 7,5% dibandingkan dengan penjualan laki yang hanya 5,9%. Yang kedua, terdapat peningkatan hampir 3 kali lipat dalam penggunaan e-commerce, khususnya selama 3 bulan terakhir di tahun 2020 kemarin, dibandingkan dengan penggunaan e-commerce pada tahun 2017. Namun, memang kontribusi e-commerce dalam kewirausahaan Indonesia secara umum masih relatif kecil. Yang ketiga, karakteristik female merchants pada umumnya berusia muda, di antara 25-34 tahun, berpendidikan lebih tinggi, dan seperempat dari penjual tersebut adalah homemakers atau ibu rumah tangga. Lalu yang keempat, kategori produk yang dijual oleh female merchants pada umumnya adalah kategori produk feminim, meskipun tingkat penjualannya lebih rendah ya, Bu Maria dan Pak tadi, dibandingkan dengan kategori produk lainnya seperti otomotif, elektronik, atau produk makanan minuman. Dan yang lebih menarik lagi dari laporannya, khususnya pada bulan November 2020, secara umum pendatang baru mengungguli penjual lama, lalu perempuan pendatang baru mengungguli laki-laki pendatang baru, dan penjual perempuan pendatang baru mengungguli perempuan penjual lama. Selain itu, penjual yang beralih kategori produk memiliki kinerja penjualan yang lebih baik. Dan meskipun terlihat bahwa para pelaku e-commerce mendapatkan bantuan uang tunai dan dirasakan bermanfaat, namun terdapat juga dukungan program yang sangat diinginkan untuk prioritas, yaitu pertama untuk pelatihan pengetahuan keterampilan digital, lalu yang kedua bantuan untuk penjualan dan pemasaran, dan yang ketiga adalah layanan logistik yang lebih murah dan handal. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapannya untuk klik tombol raise hand agar bisa menyampaikan secara langsung, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Bapak Ibu? Silakan, ada pertanyaan?
Belum ada. Mungkin tadi ada pernyataan menarik juga yang sangat baik. Kami melihat Bapak Bayu Krisnamurti, Ketua Tim Ambis Kementerian Perdagangan. Silakan Bapak untuk tanggapan. ada Pak Bayu di sini. Selamat pagi Pak Bayu. Pak Bayu. Ya, silakan Pak Bayu. Nanti saya juga. Silakan Pak Bayu. Oke. Baik, apa kabar Monica? Berpindah dari ngurusin pangan Baik, udah lama nggak ketemu nih. Ketemunya di sini. Kayak terakhir ketemu di airplane kayaknya Jogja ya. berpindah dari ngurusin pangan dan beras ke e-commerce. Oke. Pertama tentu appreciate pada Monica dan tim dan World Bank ya atas studinya, dan saya kira memang mau disebut consumer behavior atau disebut entrepreneur behavior, perilaku para pengusaha gitu ya, di e-commerce ini memang makin perlu kita dalami, kita ketahui secara lebih mendalam, karena ternyata beda gitu approach-nya mereka terhadap bisnis, terhadap transaksi, terhadap aktivitas jual beli dibandingkan dengan offline, dengan perdagangan biasa, dengan commerce biasa. Jadi saya memberi apresiasi atas usaha World Bank dan tim World Bank, Monica dan kawan-kawan atas kajian ini. Mungkin bukan pertanyaan, tapi bisa atau juga pertanyaan juga ya. Pertama, mungkin pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah mereka yang terjun ke bisnis ini better off atau tidak? Gitu. Mereka jadi lebih sejahtera apa enggak? Nah, tentunya kan kita dalam suasana COVID nih, dalam suasana pandemi kan. Jadi yang disebut sejahtera itu bisa dibandingkan dengan sebelum COVID-nya, bisa juga dibandingkan dengan mereka yang tidak terjun ke online, tidak terjun ke bisnis online. Jadi mereka yang pada peer group yang sama, mereka tidak berbisnis online, itu struggling karena pandemi, tapi mereka yang berbisnis online itu better. Apakah demikian? Ya. Itu menurut saya penting karena dengan demikian kita bisa melihat online apakah itu menjadi sebuah jawaban atau hanya sesuatu yang conditional saja karena memang nggak bisa jualan biasa, jadi ya jualan online. Kemudian yang kedua, Kementerian Perdagangan itu tengah berkonsentrasi dalam konteks ini mencoba mendorong digitalisasi pasar rakyat. Dan kita tahu pasar rakyat itu isinya di dalam mayoritas adalah pedagang-pedagang perempuan. Para pemilik lapak itu adalah perempuan. Nah, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari survei yang sudah dilakukan ini untuk lebih atau katakanlah menjadi delivery mechanism usaha untuk meningkatkan digitalisasi pasar rakyat tadi, terutama di antara pelapak-pelapak di pasar rakyat. Poin yang ketiga saya kira bukan pertanyaan tapi usul pada Pak Hasan dan teman-teman BP3. Kan Pak Hasan punya Gambir Trade Forum. Menurut saya ini bagus dibuat menjadi Gambir Trade Forum dan ditampilkan ke publik, ya, tentunya dengan nanti tambah pembicaranya, sehingga menjadi sebuah diskursus yang terbuka gitu menurut saya. Tapi tentunya ini, saya tahu World Bank kalau bikin studi kayak gini kan terbuka, ini nggak ada yang tidak ada yang dirahasiakan, jadi dibuka aja biar menjadi materi yang lebih menarik untuk menjadi diskusi. Itu aja.
Sekali lagi terima kasih Monica. Nice to see you again. Ya, terima kasih Pak Bayu untuk komen-komennya dan inputnya juga yang sangat berguna. Mau saya jawab langsung atau Silakan. ambil beberapa pertanyaan lain? Saya dijawab langsung dahulu. Silakan. Iya, tadi internet saya sempat break. Tadi saya harus matiin wifi saya. Mungkin yang pertanyaan pertama tadi saya dengar pertanyaan yang pertama adalah apakah mereka yang sudah bergabung online itu lebih baik dibandingkan yang tidak bergabung online, ya Pak Bayu ya. Kemudian ada lagi kayak sub pertanyaan yang lainnya, mungkin bisa diulang sedikit. Ya. Pertanyaan utama. Baik, untuk pertanyaan Pak Bayu, mohon nanti Pak Bayu mungkin bisa ditambahkan lagi. Jadi memang pertama adalah apakah mereka yang terjun ke bisnis ini better off dibandingkan yang tidak gitu ya. Lalu lebih sejahtera atau tidak? Tentunya dalam masa pandemi yang disebutkan sejahtera sebelum COVID ini adalah atau yang tidak terjun. Jadi antara online dan offline begitu. Lalu yang kedua, mohon maaf Pak, gimana antara online dan offline yang gimana terakhir yang pertanyaannya? Untuk penjual yang terjun dalam bisnis online ini yang digital itu better off dibandingkan dengan yang tidak. Ya itu clear satu. Cuma satu pertanyaannya itu aja. Yang kedua adalah saat ini Kemendak berkonsentrasi untuk menjual. Itu saya udah dengar. Oke, baik. Jadi untuk yang apakah online itu better off dari yang offline Pak Bayu? Mungkin jawabannya akan sangat beda apakah itu sebelum dan sesudah pandemik ya. Jadi sesudah pandemik itu terlihat bahwa pertama adopsi digital itu antara perusahaan-perusahaan itu terlihat terbukti gitu ya. Dari survei-survei kami lainnya seperti survei Business Pulse World Bank sudah ada 4 round sekarang yang terlihat bahwa di bulan Juni 2020 itu 40% daripada perusahaan yang kami survei itu representatif, biarpun bukan secara nasional di Jawa dan Bali dan juga beberapa kota di Sumatera dan Sulawesi, itu memperlihatkan bahwa Juni 2020 sekitar 40% daripada mereka mengadopsi teknologi digital, dan by August 2021 itu sudah sekitar 65%. Jadi dan mereka yang mengadopsi teknologi digital yang lebih cepat, menginvestasi di digital teknologi yang lebih cepat itu memperlihatkan performa yang lebih baik. Dan akan ada juga beberapa analisa yang masih ongoing yang juga memperlihatkan bahwa ada kaitannya juga dengan performa kinerja ekspor mereka. Ini belum keluar hasilnya, tetapi yang saya bisa katakan sekarang adalah untuk mereka yang mengadopsi digital lebih duluan, itu terlihat bahwa performa mereka di tahun 2021 di Maret 2021 itu lebih baik. Mungkin yang bisa saya tambahkan di sini adalah juga bahwa tadi untuk di masa pandemik itu adopsi digital bukan menjadi sebagai satu barang yang luxurious tapi merupakan necessity gitu ya. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi di sini juga adalah tidak semua mereka yang masuk ke e-commerce gitu ya, atau yang masuk e-commerce terutama di sini, itu tidak semua itu bisa disebut menjadi pemenang gitu ya, karena sifat daripada digital technology, digital economy itu sendiri, di mana
ada fenomena yang bisa disebut sebagai winner takes all gitu ya. Menjual di online itu bisa lebih kompetitif daripada menjual di offline, karena konsumen itu bisa melihat transparansi harga daripada competitors mereka bisa mempunyai rating atau reviews dari consumers gitu. Jadi jika mereka tidak membuat diferensiasi daripada produk mereka, itu otomatis yang mempunyai harga yang sedikit lebih rendah dan mempunyai rating yang sedikit lebih baik itu akan menguasai semuanya, menguasai semua konsumen. Jadi winner takes all itu. Jadi dan untuk masuk sebagai pendatang baru ke e-marketplace itu tidak mudah jadinya kalau tidak menawarkan diferensiasi produk tersebut. Jadi biarpun tadi yang ada beberapa studi memang yang memperlihatkan bahwa dengan mengadopsi digital technology itu performa mereka lebih baik, tetapi ada beberapa tantangan di mana setelah mereka masuk ke online itu misalnya kompetisi itu lebih sengit gitu ya, dan sebagainya, itu tantangan itu ada. Yang nanti mungkin kolik saya Sanji bisa menambahkan, yang juga yang kami lihat juga Pak Bayu, mungkin terlepas daripada digital merchants di e-commerce, yang kami lihat juga dari gig workers itu seperti supir online dan sebagainya, ojol gitu ya. Gig workers itu terlihat bahwa mereka yang mengadopsi internet di antara gig workers itu lebih tinggi pendapatannya dibandingkan dengan mereka yang tidak mengadopsi digital technologies. Jadi one obvious examples, kalau kita membandingkan pendapatan ojek dibandingkan pendapatan ojol, itu terbukti bahwa yang pendapatan ojol itu yang lebih tinggi daripada pendapatan supir ojek. Yang kedua, tadi Ministry of Trade sedang mencoba menolong pasaraya ya. Mungkin yang saya boleh konfirmasi, jadi pelapak-pelapak di pasaraya ini pada saat ini apakah masih offline gitu ya? Iya, mayoritas masih offline, Bu. Ya, nah ada yang kami dapatkan dari laporan digital economy yang baru kami launch di bulan Juli kemarin. Itu ada beberapa tantangan untuk penjual untuk masuk ke e-marketplace ya. Yang pertama itu terkait dengan logistik. Jadi logistik yang mungkin belum masuk ke tempat-tempat yang mungkin lebih remote, atau logistik yang mahal dan kurang reliable gitu ya. Mungkin dari segi merchants ini dari segi growth daripada e-commerce gitu. Tapi kalau dari segi merchants-nya mungkin harga atau biaya logistik yang lebih rendah dan andal seperti yang survei ini perlihatkan, itu penting sekali. Jadi dari segi logistik itu penting. Yang kedua adalah digital financial service. Jadi baru hanya 50% daripada populasi Indonesia yang itu mempunyai bank account. Let alone digital financial services atau digital payment, itu masih lebih rendah lagi. Dan ini sangat penting kalau memang penjual-penjual itu ingin masuk ke e-marketplace yang kebanyakan dilakukan secara digital payment gitu ya. Nah, terkait dengan digital payment itu, yang kami lihat juga ada tantangan terkait dengan trust untuk perdagangan online. Jadi masih banyak mereka yang tidak percaya untuk misalnya membeli atau menjual secara online. Jadi mungkin udah bayar dulu tapi belum dapat barangnya, atau udah kirim barangnya dulu belum mendapat uangnya dan sebagainya. Itu terkait dengan trust atau mindset, itu juga menjadi tantangan untuk perkembangan e-commerce dan juga dari segi merchants-nya. Dan juga ada terkait dengan awareness. Jadi banyak dari mereka yang belum mengetahui benefits daripada
keuntungan berdagang online. Itu juga menjadi tantangan dari segi merchants. Yang keempat adalah mungkin terkait dengan tadi segi dari trust, segi dari awareness, itu adalah keterampilan mereka, keterampilan digital. Mungkin mereka tidak bisa membuka apps atau menginstall apps dan sebagainya, itu merupakan tantangan tersendiri. Dan yang terakhir itu tadi yang sudah saya mungkin katakan, itu terkait dengan beberapa fenomena terkait dengan digital economy, yang salah satunya adalah winner takes all tersebut. Winner takes all itu untuk mereka untuk masuk itu mungkin sangat susah untuk mendapatkan pangsa pasar, karena penjual-penjual lainnya yang udah mungkin sudah berjualan sebelumnya, jika mereka tidak bisa menawarkan produk yang differentiated ya, produk yang berbeda dengan apa yang sudah dijual di online, itu secara otomatis mereka susah untuk mendapatkan pangsa pasar karena belum ada review dan sebagainya. Itu mungkin beberapa tantangan yang saya bisa share di sini. Mungkin Sanji ada tambahan? Dari saya cukup sih, Bu. Oke, baik. Tapi tadi saya setuju sama Pak Bayu terkait dengan entrepreneurs itu behave differently ya, online dan offline, dan perlu studi-studi berkelanjutan untuk melihat tadi apakah ada perbedaan how they do business differently antara penjual laki-laki dan penjual perempuan online. Jadi how they do business differently di platform. Itu mungkin menarik, kajian yang menarik untuk dilakukan berikutnya. Terima kasih. Baik, Bu Maria, ini kami bacakan pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat. Jadi ada dua penanya. Pertama itu Ibu Popi Julianti dari Bapepti. Beliau menanyakan, pertama, entrepreneur wanita memerlukan pendidikan teknologi digital e-commerce. Apakah World Bank sudah mengkaji kebutuhan khusus yang dibutuhkan terkait kebutuhan pengetahuan tersebut di luar dari newcomer yang mengalahkan yang sudah eksis? Lalu yang kedua adalah, secara naluri biasanya wanita tidak suka untuk gambling usaha, minimal break-even point. Apakah World Bank melihat ini sebagai suatu kelemahan sehingga usaha based on gender ini agak tersendat? Lalu pertanyaan dari... Maaf, yang kedua bisa diulang, Mbak? Maaf, tadi kurang kedengeran. Yang kedua adalah secara naluri biasanya wanita tidak suka untuk gambling usaha. Jadi mereka lebih mengharapkan minimal BEP. Apakah World Bank melihat ini Untuk apa? Maaf, mungkin saya bisa lihat di kolom chat. Minimal BEP, Bu. Apakah World Bank melihat ini sebagai suatu kelemahan sehingga usaha based on gender ini tersendat atau tidak? Gambling usaha, oke. Ya. Lalu yang kedua itu adalah BEP apa ya kalau boleh tahu? BEP? Break-even point, Bu. Oh, break-even point. Oke, baik. Oke. Lalu pertanyaan dari Galasino. Penelitian yang ada apakah juga memetakan pedagang perempuan yang berjualan di lapak e-commerce mana yang sudah benar-benar menjadi sumber pendapatan keluarga dan mana yang masih bersifat coba-coba? Karena ini penting untuk menggambarkan real akselerasi dan eksistensi mereka di e-commerce. Apakah sudah ada, Bu? Jadi tiga pertanyaan tersebut ini tuh mohon untuk ditanggapi. Oke, baik. Saya coba menjawab. Yang terkait yang pertama, jadi entrepreneurs wanita memerlukan pendidikan teknologi digital. Apakah World Bank sudah mengkaji kebutuhan khusus yang dibutuhkan terkait kebutuhan pengetahuan tersebut di luar dari yang sedang kami rencanakan sebetulnya dengan Shopee ini adalah round kedua dari survei ini. Yang kami ingin mengkaji lebih detail gitu ya,
bagaimana cara mereka melakukan bisnis online di platform tersebut. Jadi ini lebih masuk ke behavioral gitu ya. Jadi berapa dan tantangannya dari setiap bisnis proses tersebut. Misalnya apakah mereka ada tantangan terkait dengan melakukan berapa jam mereka dapat melakukan kegiatan e-commerce gitu seharinya. Mungkin sebagai homemakers itu mungkin mereka mendapat tantangan terkait dengan berapa lama mereka bisa melakukan kegiatan e-commerce online gitu dibandingkan dengan mereka yang bukan ibu rumah tangga misalnya gitu. Nah ini sebagai policy implication dari ini adalah misalnya ya berarti care economy di Indonesia itu harus dipercepat gitu ya. Nah ini dan misalnya gitu ya, berapa sering mereka membuka apps mereka atau melihat harga competitors. Mungkin itu ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Jadi this kind of like behaviors yang mau kita lihat di kolaborasi kami dengan Shopee yang berikutnya melalui second round survey dan kemungkinan juga experimentation yang lebih besar seperti RCT experimentation yang lebih besar gitu ya dengan Shopee dan juga yang terkait dengan growth mindset. Jadi apakah memang lebih banyak perempuan yang mempunyai pola pikir bahwa mereka hanya cukup berhenti jika mereka bisa mencukupi pendapatan dari keluarga, tidak perlu untuk mengembangkan bisnis secara lebih besar. Jadi terkait dengan pendidikan teknologi apa khusus untuk perempuan wanita ini saya pikir kami belum ada kajian yang lebih detail daripada apa yang sudah kami sampaikan di presentasi ini, yaitu baik perempuan dan laki-laki itu ada tiga training program atau business support yang mereka sangat inginkan. Yang pertama terkait dengan digital training, yang kedua pemasaran dan sales and marketing gitu ya. Yang ketiga adalah logistik yang lebih murah dan lebih andal. Nah, yang kemudian pertanyaan berikutnya, wanita tidak terlalu suka gambling. Itu juga salah satu pertanyaan yang kita bisa masukkan ke survei kita yang berikutnya. Jadi terkait dengan risk appetite mereka. Ada kolega saya di Beijing University yang sedang melakukan studi dengan Alipay. Dia sedang melakukan ongoing studi terkait dengan digital financing yang menurut saya itu penting juga untuk Indonesia untuk melihat ya digital financing di e-marketplace itu melihat risk appetite daripada penjual perempuan dibandingkan dengan penjual laki-laki, dan itu akan sangat menarik studi untuk melihat tersebut. Tapi untuk sementara saya tidak punya data atau bukti apakah perempuan itu lebih mempunyai risk appetite yang tinggi atau lebih rendah. Untuk pertanyaan berikutnya, ini dari penelitian yang ada, apakah juga memetakan pedagang perempuan yang berjualan di lapak e-commerce mana yang sudah benar-benar menjadi sumber pendapatan keluarga dan mana yang masih bersifat mencoba-coba? Maksudnya e-commerce platformnya mana gitu? Atau apa? Atau berapa persentase dari mereka yang menggunakan e-commerce untuk sumber pendapatan keluarga dibandingkan dengan mereka yang masih coba-coba, atau e-commerce yang mana di mana perempuan yang lebih banyak pedagang perempuan yang berjualan untuk yang menjadi sumber pendapatan keluarga. Ini pertanyaannya kurang jelas menurut saya. Mungkin bisa dijelaskan? Oh, dua-duanya.
kalau untuk dari e-commerce mana, kami tidak pernah melakukan survei dengan Tokopedia, jadi kami tidak tahu. Tapi setahu saya Shopee itu sebagai salah satu dari dua yang terbesar ya antara Tokopedia dan Shopee. Jadi saya bisa melihat bahwa dari segi partisipasi pedagang baik itu perempuan maupun laki-laki itu di antara dua e-commerce platform tersebut. Nah, kalau mungkin yang tidak ada datanya di sini, yang tidak ada di analisa tapi ada di analisa kami, tapi tidak ada di paparan kami itu, bahwa kebanyakan mungkin majority dari mereka itu tidak hanya bergabung dengan Shopee. Jadi kebanyakan dari mereka, saya tidak ada datanya, mungkin Sanji ada, cuman saya pikir mungkin 3/4 daripada, atau mungkin lebih 90% mungkin dari mereka yang pedagang di Shopee itu juga pedagang di Tokopedia. Nah, sedangkan analisa kami itu memperlihatkan bahwa tadi berapa tuh datanya itu, kita lihat datanya itu berapa persen yang perempuan itu yang menggunakan 30% daripada mereka yang disurvei itu sebagai pencari nafkah utama di keluarga mereka, dan juga menggunakan e-commerce sebagai primary source of income. Jadi 30% dari mereka yang sepertiga dari mereka itu menggunakan e-commerce sebagai pendapatan utama di keluarga, which is not insignificant, jadi lumayan signifikan. Memperlihatkan, menggarisbawahi pentingnya peran e-commerce untuk memberikan nafkah utama kepada keluarga melalui female entrepreneurs ini yang bergabung di e-marketplaces. Dan tadi seperti saya katakan, mungkin statistik di sini itu bisa menggambarkan statistik di at least di major platform lainnya seperti Tokopedia, karena kebanyakan dari mereka yang di Shopee itu juga bergabung di big platform lainnya seperti Tokopedia gitu. Sanjay, ada tambahan? Ya, mungkin menyambung dengan pertanyaan yang tadi, ini kebetulan saya lagi ya. Sebagai informasi untuk yang dari data kita dengan Shopee, itu memang mayoritas sekitar 43% dari sellers ini juga memiliki akun di Tokopedia, itu dari yang mereka laporkan. Jadi memang prevalensinya adalah ada kecenderungan bahwa, dan ini masih belum mencakup e-commerce lain seperti misalnya JDID atau Bukalapak ataupun platform lain, yang artinya sebenarnya menggambarkan bahwa yang dilakukan oleh para pedagang ini adalah mereka tidak serta-merta hanya menjual barangnya itu di dalam satu platform. Mereka juga melakukan spreading out yang mencerminkan mereka itu sebenarnya memang tujuannya itu adalah bukan necessarily karena mereka ingin berjualan di Shopee, tapi ini adalah mereka ingin berjualan secara online seperti itu. Dan dengan menggunakan multiple channels ini, mereka berusaha meningkatkan probability barangnya untuk terjual, yang artinya mengindikasikan bahwa mereka memang benar-benar pedagang yang serius seperti itu. Nah, kemudian mungkin kaitannya dengan pertanyaan yang dari Bu Poppy terkait naluri usaha wanita tidak terlalu suka untuk gambling. Nah, saya pikir di sini satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ada juga isu terkait dengan financing source yang dihadapi oleh pedagang wanita. Jadi kalau kita melihat berdasarkan policy preference mereka, pedagang wanita itu memiliki proporsi yang lebih tinggi untuk prefer bantuan yang bersifat cash, sementara untuk bantuan yang sifatnya strukturisasi utang, restrukturisasi utang itu adalah lebih tinggi prevalensinya itu di prefer oleh pedagang-pedagang pria. Yang artinya apa? Mungkin restrukturisasi utang ini, kalau mereka prefer restrukturisasi utang, kita bisa melihat bahwa mungkin masalah debt ini, utang bisnis ini adalah salah satu concern yang lebih banyak di penjual pria maupun dibandingkan dengan wanita. Yang artinya adalah kita
isunya adalah kita bisa melihat bahwa sumber pendanaan ini mungkin mempengaruhi terhadap preferensi mereka seperti itu. Nah, kalau misalnya sumber pendanaannya itu adalah terkait dengan utang, kita bisa lihat mungkin memang ada kaitannya bahwa ada sifat yang ini mengindikasikan bahwa pedagang pria itu lebih punya tendensi untuk mengambil risiko seperti itu, karena mereka punya dari permukaan kita bisa melihat mereka punya tendensi untuk mengambil risiko lebih dengan yang tercermin dari mereka lebih banyak mengambil utang seperti itu. Tapi di lain sisi kita harus perhatikan juga bahwa di dalam literatur sendiri ada ketimpangan di antara akses finance terhadap pedagang pria dan wanita, yang artinya adalah mungkin saja sebenarnya ini cerminan dari sebagaimana timpangnya akses pendanaan kepada pedagang wanita dan pria, yang artinya adalah pedagang pria itu lebih mungkin untuk mendapatkan pinjaman dari pihak lain dibandingkan dengan pedagang wanita, sehingga mereka bisa melancarkan pedagang pria ini bisa mengimplementasikan atau merealisasikan sifat risk taking ini karena mereka memiliki sumber pendanaan, mereka memiliki probabilitas untuk mendapatkan sumber pendanaan eksternal itu lebih tinggi. Nah, yang mungkin nanti menarik untuk diperhatikan adalah pertanyaannya sekarang adalah apabila kedua jenis pedagang ini, pria dan wanita, memiliki kesempatan yang sama terhadap sumber pendanaan eksternal, apakah jika ada perbedaan antara dua kelompok ini, itu berarti relate dengan attitude mereka atau risk taking behavior mereka seperti itu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang lebih kompleks yang sebenarnya kita perlu studi lebih lanjut. Idealnya mungkin menggunakan studi dengan pendekatan seperti RCT untuk melihat apakah attitude ini dipengaruhi oleh ketersediaan sumber pendanaan ini atau memang sebenarnya ini sesuatu yang inherent yang membedakan antara mentalitas pria dan wanita seperti itu. Jadi pada saat ini kita belum bisa menyampaikan jawaban definitif apakah wanita ini tidak memang memiliki risk taking behavior yang lebih rendah atau simply karena mereka tidak memiliki akses terhadap sumber pendanaan eksternal seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Bu Monica. Ibu Maria dan Pak Sanji atas tanggapan untuk pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, berhubung juga karena waktu yang terbatas, maka izinkan kami menutup kegiatan ini. Namun sebelumnya kami persilakan Bapak Hasan untuk menyampaikan kata penutup. Bapak Hasan, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Mega, Bu Monica, Pak Sanji, terima kasih atas paparannya dan juga Bapak Ibu, khususnya tadi Pak Bayu sudah menyampaikan juga beberapa poin permohonan yang juga disampaikan ke saya dan juga Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya. Pertama, ya, respon saya adalah tentu saya apresiasi atas studi melalui survei ini dari World Bank. Yang kedua, saya akan angkat Bu hasil studi atau survei ini ke dalam forum kami, ada namanya tadi Pak Bayu sudah menyinggung Gambir Trade Talk. Mungkin nanti saya akan siapkan jadwalnya bisa di bulan Desember mungkin ya, karena November saya sudah ada satu topik juga. Lalu yang kedua, saya kira beberapa lesson learned dari studi ini, Bu, menurut saya, pertama tentu tadi temuan mengenai gender, yang mayoritas perempuan yang masuk di platform digital ini, meskipun tadi juga disampaikan bahwa ini bekerjasama dengan aplikasi di Shopee. Nah, saya kira ini ada kaitan nanti dalam konteks tadi Pak Bayu menyinggung, Kemendag akan rencana untuk kegiatan yaitu digitalisasi pasar rakyat dan juga pedagangnya. Jadi saya kira untuk melakukan hal ini, maka prasyarat pertama yang harus juga menjadi satu lesson learned dari survei ini adalah kita memastikan seluruh pasar rakyat yang misalnya yang menjadi pantauan Kemendag itu kita punya gambaran utuh. Tadi salah satu disinggung, pedagangnya mayoritas perempuan. Tetapi dari hasil studi ini kan Bu Monica sampaikan, mayoritas yang masuk ke platform digital itu adalah berpendidikan tinggi. Nah, setahu saya di pasar tradisional atau pasar rakyat itu
mayoritas perempuannya iya. Tapi yang berpendidikan tinggi itu masih tanda tanya menurut saya. Karena sebagian besar pedagang rakyat itu di pasar rakyat perempuan, tetapi banyak yang sudah berumur, Bu. Nah, kan pasti kan ini harus diperhitungkan. Lalu yang kedua, saya kira lesson learned-nya adalah kaitan dengan rekomendasi atau saran yang disampaikan tadi oleh Bu Monica dalam hasil studi, yaitu bentuk dari bantuan yang harus diberikan sebelum memasuki ke platform digital. Tapi konteks ini saya kira kami harus mendefinisikan bagi pasar atau pedagang pasar rakyat yang namanya berjualan digital, kan tidak harus dia masuk di platform gitu. Bisa saja dia digitalisasinya misalnya cukup melalui WA saja misalnya. Tetapi tadi isu logistiknya menjadi penting. Logistiknya oleh siapa? Apakah oleh Gojek, oleh siapa gitu kan pada saat dia melakukan pemasarannya secara digital. Jadi saya tentu dalam hal ini lesson learned-nya adalah mungkin leveling dari digitalisasi juga menjadi penting jadinya, Bu. Kalau yang di platform digital seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya itu memerlukan prasyarat yang tadi. Salah satunya adalah dia pendidikan di antaranya ya. Di samping tentu tadi risk appetite yang bisa didefinisikan apakah perempuan lebih psikeris daripada laki-laki. Nah itu akan hal lain yang juga harus dipertimbangkan. Nah hal yang lain tadi juga saya kira ini nanti gambaran saya dari hasil studi ini, lesson learned yang berikutnya adalah manakala kita akan melakukan semacam tadi yang pemetaan awal. Karena tidak mungkin ujung-ujung kita digitalisasi ke pasar rakyat dan pedagangnya tanpa kita mengetahui persis dari isi si pedagang pasar yang ada di seluruh pasar yang akan digitalisasi. Saya kira itu hal-hal yang salah satu di antara poin-poin yang tadi sudah Bu Monica dan Pak siapa tadi namanya lupa lagi saya Pak Sanji sudah sampaikan cukup lengkap. Nah terakhir Bu, nanti untuk di forum Gambir Trade Talk mungkin nanti saya akan komunikasi lagi dengan Bu Monica dan Pak Sanji untuk nanti kita menambahkan dari sisi pembahas atau mungkin bisa juga para pelaku ya Bu ya, yang perempuan yang sudah masuk di platform digital itu, kemudian yang laki-laki juga, supaya ada konten yang lebih lengkap dari hasil studinya seperti ini, dari pelakunya sendiri yang ada seperti apa, lalu kemudian ada person yang lain saya kira yang perlu juga saya undang di dalam forum nanti supaya melengkapi secara utuh ekosistem dari digitalnya sendiri, Bu. Kira-kira begitu. Nanti saya akan bicarakan dengan tim saya, dan tentunya ini saya sangat berterima kasih sekali lagi Bu Monica, Pak Sanji, dan juga Bapak Ibu sekalian telah hadir dalam forum ini. Meskipun ini baru sifatnya internal di Kemendak, Bu. Kalau yang Gambir Talk nanti itu akan lebih publik, jadi kami juga akan menyiarkan secara live melalui YouTube-nya BP3 maupun di Kemendak. Saya kira itu sebagai kata penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak, apresiasi ke Bu Monica dan tim, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih.